Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita ketemu lagi dan selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan di hari Minggu ini. Puji Tuhan, kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kita ada semua sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Jadi kita syukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, walaupun sampai hari ini kita beribadah belum di gereja kita masing-masing, masih lewat live streaming, tapi kita percaya tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak mengurangi kita merasakan Tuhan bekerja, Tuhan hadir, dan Tuhan ada di dalam ibadah kita. Baik di sini maupun Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Pelangi Kasih Bandung yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita sementara ada dalam suasana hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari kita memperingati hari ketuangan kuasa Roh Kudus, ya, atau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya akan mengajak kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, tema firman Tuhan pagi ini, kuasa Tuhan terlebih besar. Kisah 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi hari-hari ini kita sedang ada dalam suasana Yesus naik ke surga. Kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa seperti ayat tadi berkata, mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Kekristenan kita memerlukan kuasa. Jadi penting Yesus naik ke sorga, karena ketika dia naik ke sorga, dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu harus ada di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Untuk apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Ayat 8 tadi katakan menjadi saksi, mulai dari di situ dikatakan dari mana? Dari Yerusalem, ya, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara rumah kita, dari keluarga kita dulu, baru kita menjadi saksi sampai ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa setelah murid-murid menerima kuasa Roh Kudus, ternyata mereka mereka melayani dalam kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Setelah mereka menerima mandat, yaitu kuasa Roh Kudus, mereka mengadakan banyak sekali tanda heran, banyak sekali mujizat, sehingga banyak orang percaya dan menerima Tuhan. Kekristenan kita mutlak harus memiliki kuasa. Ya, mungkin sudah berkata, aduh saya nggak mungkin lah. Tapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika itu kita akan menerima kuasa. Kuasa yang kita dapat. Hari-hari ini kita gereja-gereja mengadakan doa untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Karena ini penting untuk apa? Kuasa untuk menang atas setiap pergumulan. Ya. Kuasa yang kita dapat adalah kekuatan kuasa untuk menang atas setiap pergumulan. Coba kita lihat Yohanes 5 ayat 4.
Yohanes 5 ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, saya mau katakan, inilah kuasa. Untuk apa? Untuk menang menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah. Kalau cerita ini, saudara, di kolam Bethesda itu, jadi ada waktu-waktu tertentu, tidak diberitahu jam berapa, hari apa, detik berapa. Ada malaikat Tuhan turun di kolam itu menggoncangkan air. Nah, di seluruh pinggir kolam itu dan di 5 serambi itu sudah berjejer banyak orang yang sakit. Dan yang akan sembuh ketika siapa duluan lompat, nyebur ke kolam itu ketika airnya goncang. Ya, kalau kita baca cerita ini, ada seorang ibu yang nggak bisa jalan, ya, sulit, 38 tahun lamanya sakit, dia nggak bisa keduluan sama orang lain. Ya, tapi saya tidak cerita itu. Saya mau katakan ini bicara tentang kita akan mengalami kemenangan dalam berbagai pergumulan. Kekristenan bukanlah hidup tanpa masalah. Anak Tuhan, orang percaya bukan hidup tanpa masalah. Tetapi kita dijamin untuk mengalami kemenangan di setiap pergumulan, di setiap persoalan, di setiap krisis, di setiap hal yang kita hadapi. Di dalam Yesus, kita memiliki kuasa untuk mengalami atau meraih kemenangan. Ada 2 poin yang saya akan bahas pagi hari ini, saudara, ya. 2 poin penting untuk mengalami atau jaminan kita mengalami kemenangan. Yang pertama, melalui iman kita. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ayat yang terkenal sekali ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita dikatakan orang beriman, memiliki iman. Jadi kita akan mengalami kuasa di balik, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan kuasa itu akan memberikan jaminan kemenangan. Ya. Yang pertama tadi saya katakan melalui apa? Melalui iman. Nah, iman adalah atau merupakan kekuatan kita. Orang Kristen dikenal orang beriman. Oh, saya beriman. Beriman itu adalah kekuatan kita sebenarnya. Ya. Kekuatan kita untuk menghadapi segala persoalan. Iman sebenarnya, iman itu sendiri tidak sepenuhnya, ya, garis bawahi, tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Jadi iman sebenarnya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Tetapi iman merupakan kekuatan kita untuk menghadapi masalah. Ya. Makanya jangan kita punya konsep bahwa kekristenan itu harus seluruhnya meraih kemenangan, mujizat. Betul. Tapi kita harus memiliki keyakinan, memiliki konsep. Iman itu merebut. Nah, saya mau pakai kata ini. Iman itu merebut atau meraih kemenangan. Saya percaya saya akan sembuh. Itu iman. Saya percaya saya akan mengalami pertolongan Tuhan. Itu iman. Saya akan lihat mujizat. Itu iman. Tetapi sebenarnya iman itu ada 2. Meraih atau merebut kemenangan dan bertahan. Bertahan. Jadi iman itu harus dua-duanya. Rebut dan bertahan. Jadi sebagai orang percaya, kita akan kuat kalau kita memiliki pemikiran, konsep pemikiran bahwa iman itu rebut dan bertahan. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kalau saya beriman harus selalu menang, harus selalu mujizat.
Jadi ketika tidak alami mujizat, di situ saudara tinggalkan Tuhan. Di situ banyak anak Tuhan tinggalkan Tuhan. Makanya saya mau katakan, harus punya konsep bahwa iman itu rebut dan bertahan. Jadi kalau kita sedang alami masalah dan belum lihat mujizat, yang perlu kita lakukan, iman bertahan. Kayak main bola, saya dengan Thomas tadi, yang keponakan saya tadi, saudara, ganteng banget ya. Oh, nggak di syuting sih tadi ya. Nah, dia main, tadi mestinya dia nyanyi. Ya, kami berdua, waduh, biasanya main bola gitu ya. Sekarang bolanya saya udah taruh di perut, jadi udah nggak bisa main bola gitu. Tapi di dunia sepak bola, dulu ya, beda dengan sepak bola sekarang. Kalau dulu dikenal dengan menyerang sambil bertahan, bertahan sambil menyerang. Itu di dunia sepak bola. Menyerang sambil bertahan, bertahan sambil menyerang. Kalau menyerang terus tidak bertahan, kalah. Kalau bertahan terus, parkir bus istilah di sepak bola, tetap bisa kalah. Karena tidak menyerang. Jadi ada waktu kita menyerang dan ada waktu kita bertahan. Apalagi di dunia sepak bola modern sekarang. Kalau dulu hanya striker yang bisa ngegolin, sekarang back juga bisa ngegolin. Bahkan penjaga gawang juga bisa ngegolin gawang lawan. Ya. Tapi intinya dunia sepak bola begitu. Saya mau katakan dunia kekristenan pun seperti itu. Menghadapi setiap pergumulan kita harus memiliki iman yang menyerang dan iman yang bertahan. Ada saat kita menyerang dan merebut. Tapi ada saatnya kita juga bertahan. Bertahan bukan kalah. Bertahan kalau caranya Daud berperang, bertahan itu atur strategi. Ya, bertahan itu supaya kita bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan berkat saja yang diterima. Bukan. Orang lain mungkin melihat, oh anak Tuhan orang Kristen kok kayaknya banyak duit ya. Ya dilihat dari luar, oh banyak duit. Pakai baju rapi, pakai dasi, apalagi pendeta. Pakai dasi begini, minimal gajinya luar biasa. Ya kan? Tapi mereka belum tahu. Ini lagi dagang panada. Ya, jadi orang melihat betul seperti itu. Ya, tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus meyakini. Tadi saya bilang harus memiliki prinsip, konsep berpikir bahwa iman itu harus menyerang dan bertahan. Jadi ketika saudara belum melihat pertolongan Tuhan, saudara tidak takut. Ketika saudara belum lihat mujizat Tuhan, saudara tidak nyalakan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan apalagi. Makanya banyak orang bilang, aduh mana Tuhan, ada nggak Tuhannya? Kok nggak nolong saya? Padahal Tuhan sedang mengizinkan engkau harus ada di iman yang bertahan. Ya, bertahan. Jadi kekuatan kuasa Tuhan akan memampukan kita bertahan dalam segala persoalan. Ya. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan itu supaya kita menilai, melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan sedang dan akan kerjakan bagi kita. Ya. Kalau kita mengerti ini, saudara, kita akan terus bertahan di dalam Tuhan. Kita terus akan kuat dan akan melihat banyak berkat yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Ketika kita sudah serahkan hidup kepada Tuhan, melalui iman kita yakin iman merebut dan bertahan itu akan kita lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, kan berkat itu ada di tangan Tuhan. Ada seorang ibu dan seorang anak kecil perempuan. Mungkin saudara sudah pernah dengar, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi cerita ini. Saya ingat ceritanya. Seorang ibu dan seorang anak kecil perempuan belanja di toko yang sudah jadi langganan. Sementara belanja ibunya, engkau yang punya toko, lihat anak perempuan ini yang lucu, kemudian dia mengambil permen. Sebelum mengambil permen, dia datangi anak kecil ini dan berkata kepada anak kecil perempuan, "Nak, ambil aja permen di toples, ambil aja, nggak usah bayar, ambil aja."
Waktu disuruh ambil, anak perempuan ini nggak ngambil. Mungkin karena perempuan ya, malu-malu. Kalau anak laki mungkin sama toplesnya diambil. Tapi karena perempuan malu-malu. Akhirnya setelah selesai belanja ibunya, anak ini tidak ambil. Dan yang punya toko si engkonya diambil, terpaksa mengambil. Ambil permen kemudian kasih ke anak ini. Waktu dikasih, anak ini terima dengan 2 tangan. Ada yang tumpah lagi. Di jalan pulang, ibunya penasaran. Nah, kamu kok tadi disuruh ambil nggak mau? Setelah dikasih, mau. Malu-malu tapi mau. Ya. Kemudian anaknya jawab begini, Ma, kalau saya yang ngambil, tangan saya kan kecil, dapatnya dikit. Kalau tangan si engkau itu kan gede mah, jadi ketika dia kasih, saya terima dengan 2 tangan, ada yang tumpah lagi mah. Mamanya geleng-geleng kepala, pinter ini anaknya, kayak siapa ini anak ini ya. Nah, saya mau gambarkan kita kepada Tuhan tuh begitu. Kalau kita serahkan kepada Tuhan dengan iman kita, biar Tuhan yang bekerja lewat iman kita, lewat kekuatan kuasa iman kita, Tuhan akan berkati kita dengan limpah. Ada yang tumpah lagi. Ya. Kita bekerja sendiri mungkin dapat, tapi sedikit. Tuhan tahu kebutuhan. Tuhan tahu keperluan. Makanya taruh ke dalam tangan Tuhan. Ketika ada pergumulan masalah, miliki iman yang merebut dan bertahan. Kita posisikan, berarti sekarang saya harus bertahan. Di tengah, apalagi di tengah situasi hari-hari ini, saudara, perlu kita bertahan. Bertahan untuk apa? Atur strategi. Duduk diam. Berdoa, atur strategis. Tidak berapa lama lagi, ketika kita bebas, kita dapat bekerja, berjuang, merebut, dan kemenangan besar akan kita raih. Ya. Iman kita sudah lebih jauh ke depan. Oke, yang kedua, kita akan memiliki kuasa. Dan di balik jaminan kemenangan, yang pertama melalui iman, dan yang kedua melalui Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus juga memberi hikmat. Ya. Hikmat inilah yang dapat membuat kita menyelesaikan masalah. Ya. Jadi sebenarnya kekuatan kuasa Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi jangan berkata Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, oh yang punya kuasa hanya pendeta-pendeta. Kalau pendeta tumpang tangan sembuh. Betul. Tapi baru 2 yang saya tumpang tangan meninggal. Ya. Maksudnya kuasa menyembuhkan, kuasa mengalami banyak hal, saudara. Saya cerita tadi 2 meninggal itu bukan karena saya doa meninggal, tapi memang sudah waktu Tuhan, cara Tuhan, gitu ya. Itu saudara pikir, pendeta Steve itu pendeta pencabut nyawa berarti, bukan, gitu ya. Tapi yang saya mau katakan, kuasa itu bukan hanya dimiliki oleh pendeta saja. Ya. Karena ketika kita jadi anak Tuhan, ketika itu kita punya kuasa, saudara. Ketika kita berkata, saya anak Tuhan, ketika kita mengakui dari mulut kita bahwa saya anak Tuhan, saya milik Yesus, saat itu saudara penuh kuasa. Saat itu saudara akan dikuasai oleh Roh Kudus. Mungkin ada yang bilang, saya belum punya Roh Kudus. Siapa yang mengingatkan saudara ketika saudara melakukan kejahatan? Kemudian ada suara di hati berkata, jangan, jangan. Itulah Roh Kudus yang mengingatkan. Ya, itulah Roh Kudus. Nah, saya bicara poin kedua ini melalui Roh Kudus. Saya ambil Roh Kudus juga memiliki hikmat dari sekian banyak arti Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan hikmat kepada kita. Hikmat untuk apa? Menyelesaikan masalah.
Jadi kita minta di tengah kita menerima kuasa Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus memberikan kita hikmat. Aduh, hikmat itu berkat yang paling tinggi, saudara. Ya. Berkat yang paling tinggi. Dan hikmat itu bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta saja. Kepada saudara semua jemaat Tuhan. Saya sebagai gembala hamba Tuhan, kita semua diberikan kuasa untuk memiliki hikmat. Supaya kita dapat menyelesaikan setiap masalah. Itu kuasa, saudara. Itu kuasa. Ya. Jadi saudara harus pede bahwa saya anak Tuhan penuh dengan kuasa. Ya. Mulutmu penuh dengan kuasa. Makanya ngomong tentang hal yang baik, terjadilah hal-hal baik. Ngomong yang jelek, jadilah jelek. Kenapa? Karena ketika saudara bicara, saudara adalah posisinya sebagai anak Tuhan yang punya kuasa. Ya. Jadi kalau lakukan segala sesuatu, kalau katakan segala sesuatu, saya selalu katakan, makanya kalau ngomong, bicara yang positif, bicara hal-hal yang baik. Walaupun tidak baik, ngomong yang baik. Ke anak, ke orang tua, ke kakak, adik, ipar, merantau, mertua, ngomong yang baik. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan itu akan feedback ke kita. Ya. Karena Alkitab juga catat dasar kekristenan kita kan tabur tuai. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan. Mungkin orang lain tidak berbuat baik. Orang yang kita baikin tidak balik berbuat baik kepada kita. Tapi Tuhan akan perintahkan ada orang-orang lain yang Tuhan akan perintahkan untuk berbuat baik kepada kita. Ya. Inilah Tuhan kita. Inilah Allah kita, saudara. Jadi di balik hikmat, Tuhan hadir dan mengerjakan semuanya untuk kemenangan kita. Jadi intinya, iman dan hikmat adalah kekuatan dan kecakapan kita untuk dapat meraih kemenangan. Ya. Semua orang pengen menang kan? Semua orang pengen meraih kesuksesan kan? Nah, kita dapatkan melalui iman dan melalui Roh Kudus. Yaitu kekuatan dan kecakapan. Hikmat itu adalah kecakapan, kepintaran. Makanya kita kalau berdoa buat anak-anak kita kan, Tuhan beri dia hikmat. Hikmat itu apa? Kecakapan. Hikmat itu apa? Kepintaran. Ya. Itu yang kita minta kepada Tuhan. Dan percayalah, ketika saudara sudah dipenuhkan dan menerima Roh Kudus, saudara akan memiliki kuasa, hikmat, dan kecerdasan. Hikmat dan kecakapan untuk kita dapat meraih setiap janji Tuhan. Ya. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Tetap semangat, saudara. Jadi ketika hadapi hari-hari ini, saudara, bangkitkan semangat. Jangan down, jangan lemah. Ya. Ada 2 ekor katak, saudara. Masing-masing katak terjatuh ke dalam gelas yang berbeda, yang berisi soda. Air soda. Kemudian katak yang pertama berjiwa optimis. Tapi katak yang kedua terlihat sangat sedih. Dan berkata kepada katak yang pertama, "Aku akan tenggelam dan mati. Selamat tinggal, sobat." Tetapi katak yang kedua, dia berpikir dan dia berkata, "Walaupun saya akan mati, tetapi saya akan berusaha untuk berenang." Dia berusaha menggoyangkan keempat kakinya berenang di tengah gelas yang ada soda. Dia tidak sadar akhirnya temannya
Yang satu di gelas yang satu karena tidak optimis, karena pesimis, dia mati tenggelam. Tapi katak yang kedua, dengan dia menggerakkan keempat kakinya, dia tidak sadar soda itu berbusa, berbuih. Dan buih itu mengangkat katak ini ke permukaan gelas. Dan ketika ada di permukaan gelas, dia bisa keluar dari gelas itu dan selamat. Saya mau katakan, apapun yang menekan hidupmu hari-hari ini, tetaplah semangat. Jangan kalah sama katak. Ya. Tetap semangat, bangkitkan hidup, bangkitkan imanmu. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri, masalah yang hadir dalam hidup kita itu selalu membuat banyak orang drop, banyak orang pesimis, banyak orang habis akal, banyak orang pasrah, banyak orang tidak berdaya. Tapi saya mau katakan kepada saya dan saudara, bangkit. Ya. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku. Mazmur Daud juga katakan, hai jiwaku. Dia bicara kepada jiwanya, pujilah Tuhan. Kita juga begitu. Katakan kepada jiwa, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tetaplah semangat, bangkit. Pasti ada pertolongan. Saya selalu katakan, yang menolong kita kadang-kala bukan orang-orang dekat kita. Justru orang-orang dekat kita 1, 2, 3 kali sampai 7 kali mungkin dia bisa tolong. Tapi selebih itu dia tidak bisa tolong. Jadi yang bisa tolong saudara adalah dirimu sendiri dan Tuhan. Ya. Makanya katakan kepada diri sendiri, kepada jiwamu, jangan patah semangat. Walaupun orang menekan saudara, jangan menderita, jangan terbawa situasi, bangkit, maju. Walaupun orang menuntut saudara, menghakimi saudara, membuat engkau terpuruk, kekristenanmu, imanmu akan menolong engkau. Mungkin engkau sedang ada di zona tidak nyaman, mungkin engkau ada di zona yang lembah kekelaman, tapi percayalah, bersama Tuhan engkau akan naik, dibawa ke air tenang dan rumput hijau. Asalkan saudara punya kekuatan yang dari dalam. Jiwamu bangkit. Ya. Jangan menyerah. Jangan bilang orang sudah tinggalkan saya. Jangan berpikir bahwa ada orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang justru lebih rohani dari saya. Kenapa malah dia yang menjatuhkan iman saya? Jangan kaget kalau ada hal-hal itu terjadi di kekristenanmu, di kehidupan pengiringanmu kepada Tuhan. Di dunia bisnis juga ada kompetitor-kompetitor, banyak kompetitor. Di dunia iman Kristen kita juga ada banyak kompetitor yang mungkin mereka juga ingin melihat kita jatuh. Mereka juga senang melihat kita menderita. Ada orang di luar sana yang mungkin pengen lihat rumah tangga kita hancur. Mereka tertawa, mereka bisa bersuka cita di atas penderitaan kita. Tapi mari, bangkit. Saya ingat, terakhir sudah, ketika kita menonton sepak bola, di stadion, ada pertandingan. Hanya ada 2, walaupun ribuan, puluhan ribu orang. Tapi hanya ada 2 kepentingan di situ. Ya. Penonton ingin melihat kita menang, atau ingin melihat kita kalah. Yang ingin melihat kita menang, adalah bobotoh yang dukung kita, ya. Yang ingin melihat kita kalah bukan bobotoh, ya kan? Jadi ketika saudara masuk di arena pertandingan, saudara akan dielu-elukan. Kamu hebat, kamu bisa, ayo bangkit, maju, ayo golin. Banyak suara-suara di stadion yang mungkin yang mengeluarkan kata-kata memuji kita, memacu kita, membangkitkan semangat kita. Tapi ingat, di stadion ada juga penonton yang ingin melihat kita gagal. Yang mungkin berkata, kamu gak bisa, kamu gak pinter, apa kamu? Apalagi di dunia sepak bola ada yang rasis namanya gitu ya. Yang akan membuat kita menang.
bagaimana kita menyikapi itu. Ya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mendukung kita, tapi jangan kaget kalau ada orang yang tidak dukung kita. Karena inilah hidup. Karena inilah dunia kekristenan. Karena inilah dunia iman kita. Ya. Sekarang kita diperhadapkan dengan siapa yang kuat imunnya, dia bertahan. Yang gak kuat mati. Ya, sekarang kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu kan, mulai di PSBB mulai dilonggarkan. Ya. Jadilah secara alami. Ya. Yang kuat menang, yang kalah ya mati. Di dunia iman kita juga begitu. Ya, saudara mau mati? Imanmu mau mati? Jangan. Kuatkan imun rohani. Ya. Makan vitamin rohani. Setiap hari baca firman. Itulah kekuatan iman kita. Untuk mampu melihat kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat mengiring Tuhan. Maju terus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan sedang memulihkan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup. Kekuatan kuasa Roh Kudus akan memampukan engkau menghadapi berbagai segala tekanan hidup, pergumulan, persoalan, penyakit, penderitaan. Kita akan mengalami kekuatan untuk meraih kemenangan besar. Kita akan mengalami kekuatan. Bahkan kita akan mengalami hikmat Tuhan untuk dapat mengatasi setiap pergumulan, setiap masalahmu. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan GBDI Pelangi Kasih yang ada di rumah masing-masing, dan seberapa banyak saudara yang mengikuti ibadah live streaming saat ini. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Sebagai hamba Tuhan terbatas kami mengetahui apa yang saudara rasakan hari-hari ini. Tapi percayalah, dari tempat ini Tuhan akan nyatakan mujizat-Mu di tempatmu berada saat ini, di rumahmu masing-masing. Dia sedang bekerja dan Dia mau menjamah engkau pagi ini. Oh, yang ingin didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kuasa-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu. Jamah dalam nama Yesus Kristus. Jamah dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan yang dahsyat dialami. Berkat Tuhan mengalir atasmu. Engkau akan melihat Tuhan buka jalan usahamu. Tuhan yang berkati berlipat kali ganda, karena janji Tuhan jadi bagian hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tanganmu. Ketika engkau turunkan tangan, percayalah engkau sudah terima jawaban itu. Percayalah engkau sudah terima mujizat. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Dia akan menembus segala dinding-dinding persoalanmu. Dia mampu mencapai hatimu yang terdalam. Dan Dia akan merubah hidupmu. Dan engkau akan melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami sudah terima firman dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir pagi hari ini ya. Setiap kita yang sudah mengikuti ibadah GBDI Pelangi Kasih Bandung dan dengan live streaming. Dan saya yakin saudara mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ya, untuk terus maju menjalani hari esok, hari-hari ke depan. Puji Tuhan.
Dan lewat kesempatan ini saya sebagai Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Pelangi Kasih Bandung menyampaikan selamat Idul Fitri ya kepada saudara-saudaraku yang merayakannya hari ini, tepatnya hari kemenangan bagi mereka. Kami juga mengucapkan selamat di Hari Raya Idul Fitri, dan semoga saudara-saudara kita juga mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ya. Puji Tuhan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih buat persembahannya, terima kasih buat perpuluhan yang sudah berikan, dan baik lewat secara langsung di ibadah, bahkan transfer ke rekening bendahara gereja. Tuhan kiranya memberkati saudara semua ya. Sebagai pengumuman, hari Rabu kita kembali ibadah tengah minggu jam 18.30, dan hari Minggu depan kita kembali lagi beribadah jam 8.30 pagi ya, dalam ibadah live streaming ya. Kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera akan berakhir, sehingga kita bisa ketemu di gereja kita masing-masing, tatap muka kembali dengan saudara-saudara kita yang tidak ketemu sudah 2 bulan lebih ya. Mungkin sudah ada yang kurus barangkali ya, lawan kata ya karena makan tidur terus gitu ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah melayani, khususnya ponakan saya ini, Thomas. Ada sini Tom, bisa ke shoot nggak? Nah, Thomas ini ganteng kayak omnya ya. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati. Ya, tidak ada penyampaian yang lain, saudara. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kami percaya berkat-berkat ini juga akan menjadi bagian kami hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami sudah dapat beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Terlebih kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, membangkitkan semangat kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah ini, baik secara langsung di tempat ini, bahkan mengikuti ibadah di rumah masing-masing, baik yang ada di Bandung, bahkan di Jakarta, di Manado, dimanapun yang sementara mengikuti ibadah ini, di Sukabumi, di Cianjur. Kami percaya berkat Tuhan jadi bagian hidup saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan, baik yang mentransfer atau menyerahkan hari ini, yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Hamba-Mu berdoa Engkau berkati, buka tingkap langit sorga, curahkan berkat atas segala usaha mata pencarian mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ini, Indonesia. Kau berkati bangsa kami Tuhan, mulai dari pemimpin tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo. Beri terus hikmat dia untuk memimpin negara kami ini Tuhan, beserta dengan wakil presiden, bahkan menteri kabinet Indonesia Maju, bahkan semua pemerintah Tuhan, tingkat pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan menolong, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan akan menolong sehingga semuanya boleh dapat teratasi, khususnya yang sedang berada di garis depan melawan COVID-19, dokter, perawat, bahkan relawan kesehatan, juga TNI Polri. Kami berdoa Engkau beri hikmat, bahkan bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, kuasa Roh Kudus memenuhi mereka sehingga mereka terbebas, mereka tidak terpapar dengan virus corona dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berjuang 1 kali 24 jam, kami tahu Tuhan penolong mereka, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
seluruh bangsa Indonesia boleh dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Ini berdoa buat semua keluarga-keluarga kami Tuhan, baik keluarga besar GBD Pelangi Kasih Bandung. Berkat Tuhan jadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan beri bagi mereka. Keluarga kami pun di sini di Cipayara Tuhan berkati. Keluarga besar Setiawan Tuhan juga berkati. Mulai dari Bapak Setiawan, Tuhan terus beri kekuatan yang baru setiap hari untuk dia menjalani hari-hari hidupnya Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anaknya, menantu-menantu, cucu-cucu, cicit dimanapun berada, baik yang ada di Bandung, yang ada di Labuan Bajo, Hermas sekeluarga, Gian yang ada di Bali. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semuanya Tuhan dengan berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan. Thomas yang sekarang ada di sini Tuhan juga Tuhan memberkati dia dengan berkat-berkat Tuhan. Semua keluarga-keluarga kami juga Tuhan di Bekasi, keluarganya Pak Maman, biarlah juga Tuhan menolong keluarga kami di Manado, keluarga kami yang ada di Kalimantan, yang ada di Tobelo, keluarga kami yang ada di Nias, keluarga kami dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah berkat Tuhan tercurah bagi semua keluarga-keluarga kami dengan berkat yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya janji Tuhan terus jadi bagian kami sekarang dan selamanya. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Angkat tangan saudara, saudaraku yang kekasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita semua. Mulai saat ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.